piutang dagang itu ada, kalau di pengantar akuntansi ada yang namanya notes payable ya, notes payable atau piutang wesel ya. Pernah dengar dulu ya? Mungkin piutang wesel itu apa itu Pak? Kan gitu ya. Piutang wesel itu sebenarnya dia dari klasifikasi yang kita buat yang dua ini, piutang apa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Piutang wesel pernah dengar kan? Piutang wesel itu apa kira-kira? Ada yang bisa ngasih tahu ke saya? Enggak ada. Kira-kira ada yang mau coba? Kalau salah, saya bilang salah. Gitu kan? Biar kita kasih tahu yang benarnya. Enggak ada. Enggak ada yang tahu. Pernah dengar kan? Piutang wesel ya? Itu di pengantar akuntansi 1 waktu itu tuh. Pernah dengar piutang wesel? Kalau pernah dengar, nah menurutmu dia masuk ke klasifikasi mana nih di antara yang dua yang kita tampilkan ini? Hmm? Pak. Ya. Tadi nggak kelihatan Pak. Ya. Ini nggak kelihatan. Oh, nah sekarang sudah. Sudah Pak. Oke. Baik. Dari klasifikasi yang dua ini, kira-kira piutang wesel masuk yang mana ya? Kan dua nih, piutang dagang dan piutang lain-lain. Pernah dengar kalian piutang wesel kan? Waktu pengantar akuntansi 1? Piutang lain-lain ya Pak? Oh, baik. Ya, kalau nggak satu ya dua lah ya kan. Kamu pilih mana? Satu atau dua? Nah, itu jadi lain dia ceritanya. Kalau mau aman ya satu. Ya kan? Aman memang satu. Baik, sebenarnya itu piutang wesel itu istilah lama ya. Jadi piutang wesel itu berasal dari piutang dagang. Piutang dagang, ya. Jadi piutang dagang ini bukti transaksinya itu adalah apa? Kalau piutang dagang, kamu mau jurnal piutang dagang nih, apa yang kamu pegang? Bukti transaksinya. Bukti uang nggak ada karena masih belum bayar. Yang kamu pegang apa? Faktur. Faktur. Faktur yang warna merah. Faktur. Ya, betul. Jadi ya seperti itu. Faktur yang kita pegang. Lalu kita jurnal. Didebetkanlah piutang dagang, dikreditkanlah. Kalau penjualan, dia penjualan, ya kan? Kalau perpetual, dia bisa pakai persediaan. Kan gitu. Penjualan lah. Intinya penjualan lah. Kredit penjualan, debitnya piutang dagang. Kan gitu. Karena kita megang faktur. Nah, kalau kamu ingat, di faktur ini kan ada metode pembayaran 2/10 N/30 misalnya. Ya kan? Yang kode-kode kayak gitu tuh. 2/10 N/30 kan gitu ya. Maksudnya 2% kalau dia bayar 10 hari, tapi batas waktunya 30 hari. Kan gitu ya. Kalau dia bayar 10 hari, dia dapat diskon ya. Misalnya gini, 100 juta misalnya, atau 100.000. Nilai penjualan 100.000. Maka kita debitkanlah piutang di debit 100.000, kredit penjualan 100.000.
dengan metode pembayaran 2/10 N/30. 2/10 N/30. Kalau dia bayar 7 hari setelah tanggal penjualan, dia dapat diskon? Dapat dia. Berapa dia harus bayar ke kita? Bisa dilihat. Penjualan 100.000 lah. Penjualan 100.000. Model metodenya 2/10 N/30. Dia bayar seminggu kemudian. Berapa dibayarnya? Berapa dibayarnya? Berapa dia? Alhamdulillah. Berapa dibayarnya ke kita? 98.000 ya, Pak? 98. Dapat diskon. Kalau yang seminggu. Kan gitu. Kalau dia mau bayar 2 minggu kemudian, dia bayar berapa sama kita? 98 juga ya, Pak? 2 minggu. Tetap 2/10 100, Pak. N/30. 100 ya, 100.000. Ya, dia bayar 100. 2/10 N/30. Kan berarti kan 30 hari kan atasnya. Dia masih di dalam, kalau 2 minggu masih di bawah 2 sebulan, tapi dia di atas 10 hari. Kan gitu. Nah, kalau dia mau bayar bulan depannya lagi, 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. Nah, dia bayar berapa? 100. Dia bayar 100. Dua per 10 N/30. Batas waktunya 30 hari kan? Udah telat. Udah telat. Nah, terus apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah denda. Ya, denda. Ya, jadi dia kena denda kalau dia lewat dari 30 hari. Nah, masalahnya setelah 30 hari dia tidak bayar, bukti transaksinya berubah. Kalau denda, bukti transaksinya nggak bisa faktur lagi. Gitu. Bukti transaksi berubah. Begitu ini kan metode penjualan. Buktinya faktur. Gitu. Nah, ketika setelah seminggu, ini kan 2 bulan nih. Ketika setelah sebulan, setelah 30 hari dia tidak bayar, kita akan terbitkan yang namanya note atau catatan. Ya, jadi kita bikin macam surat pernyataan permintaan pembayaran. Jadi
yang buat surat siapa? Bukan kita. Yang buat surat itu ya mereka. Mereka minta surat pernyataan mereka kapan mau bayar. Kan gitu. Kapan mau bayar dan harus membayar dengan sejumlah denda. Kalau di konvensional dia langsung pakai bunga hitungannya. Di konvensional langsung pakai bunga dia, berapa persen. Kalau di syariah pun masih pakai itu terkadang. Bank-bank syariah yang masih sekarang ini pakai itu. Itu tidak syar'i sebenarnya. Ya, karena secara syariat kita tidak ada juga denda. Tapi kalau ya Bapak kok ngasih tahu kami, ya secara praktek di perbankan syariah sekarang seperti itu, denda. Dia pakai denda. Kalau nggak bayar tepat waktu denda. Sedangkan secara syariat tidak. Jadi bagaimana Pak? Kita kasih kelonggaran. Nah, inilah bedanya syariat dengan konven yang hanya mikirkan untung dan uang masuk saja. Ya, inilah bedanya kita. Tapi secara praktek seperti ini, dia akan munculkan note. Kalaupun secara syariah, ya kita harus munculkan note. Kita minta surat pernyataan dia. Kenapa? Nah, disinilah ketika kita terbitkan note ini, berubahlah piutang dagang menjadi piutang wesel. Note-nya itu jadi wesel itu namanya. Ya, notes-nya itulah yang menjadi, karena bukan faktur lagi buktinya, tapi surat pernyataan. Beda bukti dia namanya. Tapi berarti biar saya kasih tahu ke kalian, secara kronologis piutang wesel itu, notes payable itu, piutang wesel itu adalah piutang dagang yang terlambat bayar. Ya, yang terlambat. Itu maksudnya yang saya mau kasih tahu ke kalian. Ya, ini jadi nanti ketika sudah berubah dia menjadi notes, baru dia disitulah kalau di konvensional muncullah bunga-bunganya. Sekian bunga, sekian hari bulan, berapa persen terlambatnya, sekian berapa persen terus, seperti itu. Ya, karena kalau secara real kamu tahu dalam berbisnis, orang yang bayar hutang tepat waktu itu langka. Ya, mungkin di sekitar kalian secara teman-teman pun tahu lah ya kan, ada yang rajin berhutang tapi nggak doyan bayar. Nah, itu ada itu kawan-kawan kita itu di situ ya kan. Nah, jadi secara prinsip memang banyak yang istilahnya secara perusahaan yang mau orang bayar tepat waktu itu payah sekali. Yang kedua, malah dia pula yang marah pas kita tagihkan. Nah, itu pun ada juga kayak gitu. Ya, makanya muncul pelajaran piutang dagang ini, nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat umur piutang. Karena memang secara umum, secara bisnis memang piutang itu paling jarang dibayar orang tepat waktu. Kalau kamu ada jumpa orang yang bayar utang tepat waktu, kawani aja dia. Bagus itu orangnya. Ya, bagus itu orangnya. Nah, baik, kita masuk ke piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain itu berarti seperti piutang yang di luar dari usaha, macam piutang persero. Maksudnya piutang persero ini pemilik bisnis, pemilik PT, pemilik usaha itu bisa mengadakan transaksi hutang piutang dengan PT yang dia miliki. Nah, ini yang sering orang terkadang bingung. Loh, dia pemilik Pak? Iya. Tapi kok berhutang kepada PT-nya? Iya, bisa seperti itu. Ini dia contoh, inilah buktinya. Bahwa di akuntansi disiapkan dia akunnya. Piutang persero itu maksudnya piutang pemilik modal. Ya, piutang pemilik modal. Artinya macam makanya di realitanya prive itu tidak ada. Ya, di realitanya prive itu hanya di buku saja. Ya, tidak ada prive itu di realitanya. Jadi kalau pemilik mau ngambil uang ke perusahaan untuk keperluan pribadinya, cukup dia masuk ke akun piutang persero. Cuman itu aja.
ya. Jadi kalau prefer itu kamu cari-cari pun di perusahaan mana yang mau prefer, nggak ada yang mau, ya nggak ada yang mau. Kenapa Pak? Ya karena satu dia merubah posisi modal. Modal itu sudah saklek ya, karena sudah ada akte. Kita jadi berurusan dengan hukum kalau yang kayak gitu. Panjang prosesnya dan lama. Jadi perusahaan tidak mau merubah komposisi modal. Dia cukup merubah hutang piutangnya saja di sini. Prefer dia kan mengurangi modal. Secara jurnal prefer mengurangi modal, tapi tidak boleh istilahnya di sini di kita bisa disediakan namanya piutang persiro. Nah, dan juga ada namanya piutang perusahaan afiliasi. Piutang perusahaan afiliasi ini maksudnya secara gerombolan mereka berkawan-kawan piutang secara afiliasi. Nah, itu boleh. Baik. Ini untuk pengertian dan klasifikasi, ya, pengertian dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pengertian dan klasifikasi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Bisa lanjut? Lanjut ya, nanti kalau soal tahankan lah ya. Kalau misalnya nggak paham ya doa-doa aja lah. Kan gitu kan. Semana lagi. Baik, kita ke penilaian. Sebesar apa sebenarnya piutang yang muncul? Nah, sejumlah besar diharapkan yang dapat diterima itu adalah setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Nah, ini memang pelajaran apa ya? Pelajaran istilahnya konven ya. Karena memang itu tadi seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Yang saya bilang tadi di awal, kalau kamu ketemu orang yang membayar hutang tepat waktu, nah itu kawannya aja lah, bagus dia orangnya. Jadi salah satu efek dari orang secara umum nih, ini udah dari perusahaan luar negeri ya, dari pelajaran luar negeri nih, dari Amerika sana pun, tetap namanya piutang, ada penyisihan piutang tak tertagih. Artinya mereka sudah membayangkan kalau yang berutang ke dia itu bakal nggak mau bayar. Ya, itu sudah dibayangkan mereka bahwa mungkin bisa jadi karena pikiran mereka pun begitu. Kalau mereka sendiri berhutang lalu mereka tidak mau bayar. Kan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau secara syariat itu tidak boleh. Salah satu transaksi di dunia ini yang ikut sampai kita mati, nggak habis dia ya. Nggak putus dia sampai dia mati, itu adalah hutang piutang. Ya, itu adalah transaksi yang tidak putus dia. Bukan gara-gara mati dia putus langsung bebas, langsung nggak boleh bayar, nggak bisa. Minimal dia jatuh ke warisnya. Itu udah minimal. Kalau warisnya nggak mampu bayar, kalian lah yang dihajar, disiksa nanti di sana. Ya kan? Cari-carilah ke padang mahsyar itu. Yang padang mahsyar itu yang seluas mata memandang nyarinya. Cari manusia di padang mahsyar itu nanti kayak mana? Nah, ini yang kita, makanya di sini yang secara syariah itu tidak cocok. Ya, secara syariah itu tidak cocok. Kenapa? Karena sebenarnya tidak boleh kita membayangkan kalau piutang itu tidak tertagih. Tetap harus tertagih. Itu maksudnya. Yaitu mengenai penilaian. Kita makanya secara syariat, bagaimana penilaiannya Pak? Penilaian tetap secara bruto. Berapa sepakatan? Itulah dia. Makanya di syariat itu akad ya. Akad itu adalah suatu tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada manusia. Begitu kamu sudah teken akadnya, nah itulah kamu harus tanggung jawabi. Jadi ketika kamu tanda tangani akad hutang piutang atau tagihan atau apapun, nah di satu sisi di syariat mengingatkan ya, nah, ini mungkin yang banyak juga yang orang belum merasa perlu atau tidak suka. Mengingatkan untuk membayar hutang itu adalah bagian dari ibadah. Ya, mengingatkan untuk membayar hutang karena kita membebaskan dia nanti dari cengkraman ya hutang tak tertagih itu.
Itu maksudnya. Jadi kalau kalian diingatkan untuk bayar utang, jangan marah. Itu maksudnya. Ya, janganlah marah kalian. Allah macam apa kali? Ya udah, ya bayar, ya bagus lah bayar. Ya, bagus bayar. Janganlah suka berutang. Ya. Baik. Selanjutnya itu penilaian. Ya, klasifikasi, penilaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke mana dia? Oh, ini dia. Nah, ini ya piutang tak tertagih tadi. Ada memang beberapa model, istilahnya beberapa model bagaimana perlakuan piutang tak tertagih. Ada metode penyisihan, ya kan? Jadi sebagai saldo piutang sebagai dasar, ada saldo penjualan sebagai dasar. Ada metode penghapusan tertentu yang betul-betul langsung dibiayakan aja dia, kalau nggak terbayar dia kan yang tak tertagih ini langsung aja dibayar. Ini ada dua metode dia. Nanti nampak dia di jurnal. Dia nanti nampak di jurnal seperti apa. Metode penghapusan langsung, jurnalnya ya langsung aja. Kalau mau langsung contohnya ya gini aja langsung. Contohnya ya yang tak langsung aja dibiayakan, debitkan saja dia biaya piutang tak tertagih. Debitkan saja dia piutang itulah. Saya nggak tertagih dia, hapus, hilang kan kredit piutangnya, hilanglah dia, ya kan? Terkreditkan piutangnya, hilanglah dia. Waktu penjualan seperti ini, kan gitu kan? Debit piutang, belum ada jurnal tadi ya. Debit piutang dagang, kredit penjualan, kan gitu ya? Nah, begitu tidak tertagih, ya udah langsung aja di biaya piutang tak tertagih, kreditnya piutang dagang. Selesai. Tapi kalau ini ada modelnya, ada metode perhitungannya. Kalau yang metode penyisihan ada metode perhitungannya. Pakai persentase. Nanti di bawah mungkin ada. Saya kasih yang kedua ini karena simple. Ya karena simple aja. Ya langsung aja dia. Mau pilih yang mana? Boleh dua-dua, boleh salah satu. Kalau di perpajakan nah ini kalau di perpajakan agak unik dia. Kalau di perpajakan, kalau kamu mau menyisihkan piutang tak tertagih, kamu harus lapor dulu. Kasih surat ke kantor pajak bahwa kami mau buat perhitungan piutang tak tertagih sekian persen. Begitu sudah disetujui, baru. Kalau nggak disetujui, ya nggak bisa. Itu perpajakan agak seram sedikit ya. Harus butuh izin. Oke, sampai di sini. Langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Kalau enggak saya terus saja sampai habis. Ini kita udah sampai di teorinya ini, nanti begitu sudah selesai. Sudah selesai ya udah, nanti masuk kita ke soal. Ini piutang tak tertagih. Selanjutnya yang kita bahas, ini yang model penyisihan. Ini model penyisihan. Jadi seperti ini. Ada saldonya, mana dia soalnya? Enaknya langsung ya. Oh, ini dia perhitungannya. Oke. Nah, ini dia. Saldo piutang dagang ke 1 Januari itu dia kelihatan kan? Kelihatan? Saldo piutang dagang 1 Januari 2000A 8.750. Saldo piutang dagang 31 Desember akhir tahunnya 12.250. Maka saldo rata-ratanya per bulannya, rata-ratanya itu 8.750 ditambah 12.250 bagi 2.
10.500. Itu saldo rata-ratanya. Nah, penyisihan piutang tak tertagihnya itu 3% dari 10.000-nya ini, 315. Nah, ini perhitungannya. Maka dari 12.250 itu saldo penyesuaiannya ini nilai di atas. Ini kita dapat angka 315 itu dari sini lah ya. 3%-nya dari mana, Pak? Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Nanti dikasih tahu di soal. Jadi mendapatkan dulu piutang rata-rata selama setahun, awal ditambah akhir dibagi 2, dapat dia 10.500, lalu dikalikan persen penyisihan piutang tak tertagih. Kan gini, ini contohnya. Nah, muncullah dia saldo penyisihan piutang tak tertagih di debit, saldo akhirnya. Di buku besar penyisihan piutang tak tertagihnya itu, kan ada. Tahun lalu pasti ada kan? Tahun lalu kan ada. Dia ngitung gini juga nih dulu. Tahun lalu, ngitungnya seperti ini juga. Kan gitu kan? Dapatlah dia saldo sebelumnya 145. Nah, di sini kita coba lihat berapa sisanya, berapa dari perhitungan 315 saldo piutang tak tertagihnya. Karena yang lalu udah ada 145, untuk mendapatkan jadi 315, pembebanannya masih kurang 170. Maka kita jurnal lah. Kita tambahkanlah beban piutang tak tertagihnya 170, ya kan? Kredit penyisihan piutang tak tertagihnya, mana jurnalnya? 170. Jurnalnya kayak mana? Nih, jurnalnya kayak gini nih. Ingat, dari mana soalnya? Ya kan? Saya ulangi lagi. Saya ulangi sekali lagi. Piutang dagang di 1 Januari 8750. Kelihatan kan? Halo? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, biar nanti pas ada soal jangan bingung nih. Piutang awalnya 1 Januari 8750. Piutang dagang 31 Desembernya 12.250. Ya kan? Lalu kita hitung piutang rata-ratanya. 8750 ditambah 12.250 dibagi 2. Dapatlah 10.500. Lalu penyisihan piutang tak tertagih menurut perusahaan, menurut peraturan dia kasih dapat 3%. 3% dari 10.500 itu. Dapatlah angka 315. Nah, angka ini mau dikemanain? Kan gitu. Apa di jurnal langsung? Tidak. Ini tidak di jurnal langsung. Nah, kita ke buku besar penyisihan piutang tak tertagih. Kita ke buku besar penyisihan piutang tak tertagih. Kita debitkan 315 itu. Ini dia, 315 ini kita masukkan kembali. Nah, sebelumnya, tahun lalu, si perusahaan ini kan ngerjain kayak gini juga nih. Ngerjain kayak seperti perhitungan ini juga nih. Ya kan? Dan hasil akhirnya itu adalah 145. Hasil akhirnya itu yang dikreditnya itu 145. Nah, karena hasil perhitungan tahun ini 315, kekurangannya 170. Paham? Nah, 170 inilah menjadi beban piutang tak tertagih tahun itu. Kita buka buku besar satu lagi. Lain ya, penyisihan piutang tak tertagih dengan beban piutang tak tertagih. Ini penyisihan, ini beban. Beda. Ya. Ini beban ke laba rugi, penyisihan ke neraca. Ya, penyisihan ke neraca, ini ke laba rugi. Nah, beban piutang tak tertagihnya itu nilainya 170. Masuklah dia ke sini. Jadi gimana jurnalnya, Pak? Ya, jurnalnya ya inilah. Ini kita jurnal dia. Setelah dapat 315 ini, ya, setelah dapat 315 ini, maka kita jurnal lah di debit. Mana dia angkanya?
Oh, ini dia. Oke, di debit lah. Oh, ini udah langsung tergaris dia. Di debit lah. Ya kan, beban pengisian beban piutang tak tertagih, beban piutang tertagih apa, beban 170 kreditnya penyisihan piutang tak tertagih 170. Ada jurnalnya di sini. Satu lagi baru masuk angka itu tadi, ya kan? Piutang barulah masuk yang 315 ini, ya kan? Barulah masuk dengan begini sudah masuk ini. Baru nanti dalam untuk penyisihan piutang tak tertagihnya 315 jadinya. Inilah jurnalnya. 170 yang di jurnal. Kenapa? Karena nanti dengan 170 menambah ke kredit, ini kan penyisihan piutang tak tertagihnya kan di kredit. Nih 170. Maka totalnya kan 315. Nanti di neraca muncul ini. 315 ini muncul. Di neraca bukan muncul penyisian di neraca ya, di posisi keuangan. Di posisi keuangan. Laporan ya, di laporan posisi keuangan atau di neraca. Muncul penyisihan piutang tertagih sebesar 315. Nah, ini dia kondisinya. Jadi yang dilapor di 315 itu akan muncul di neraca atau di laporan posisi keuangan. Cuman jurnalnya kok 170, Pak? Iya, karena kemarin awalnya udah ada 100, karena ini kan dikerjakan juga tahun lalu. Ada 145 ini. Coba 145 ini nggak ada. Kalaulah 145 ini tidak ada, 0 misalnya, maka di sini munculnya bukan 170, tapi 315. Ya. Kenapa 170, Pak? Karena ada saldo awalnya 145. Ya, itu maksudnya. Nah, inilah jurnal transaksi ini. Jadi nanti ketika muncul perhitungan piutang tak tertagih dengan data-data ini, dengan data-data saldo piutang dagang awal, satu piutang dagang akhir, dan ada persentasenya, kamu silakan hitung berapa penyisihan piutang tak tertagih. Tapi jangan langsung kamu buat seperti ini jurnalnya. Jangan langsung 315, ya. Kenapa? Karena harus tengok saldo awalnya dulu. Ada nggak di soal dikasih tahu saldo awalnya 145 ini? Kalau ada, tentu yang kamu jurnal hanya sebahagiannya saja, alias kalau di sini 170. Oke, kira-kira sampai di sini ada masalah? Gampang kan? Gampangnya. Apa kali susahnya akuntansi ini?
Keripik-keripik aja ya kan. Keripik apa? Keripik-keripik lah intinya. Baik, sampai di sini udah, kita bisa lanjut. Kalau kita bisa lanjut, cocok lah. Kita lanjut lagi. Ini dia yang saya bilang skill kamu. Kamu harus bisa dapat skill ini. Ini namanya aging schedule. Ya, daftar umur piutang. Kamu harus bisa nyusun ini. Ya, ini target, ini skill. Seperti yang saya bilang, skill pertama kamu jadi kasir, pakai impress system, kas kecil. Ya, kas kecil itu jadi impress system dia. Saldo yang disepakati berapa, nah itulah dia. Ya, itu skill pertama kamu. Skill kedua kamu adalah rekonsiliasi bank. Nah, ini jangan kamu lepaskan. Ini skill kedua yang kita targetkan. Masalah kamu bisa atau enggak, itu ya itu kita evaluasi diri masing-masing lah. Kalau rasanya masih belum bisa, nanti kita cari tahu, belajar terus. Kalau memang mau, ya nanti belajar lagi. Waktunya kita sesuaikan atau langsung, kan gitu ya, langsung adjustment untuk rekening bank kamu, kan gitu ya, bisa aja kayak gitu. Yang kedua tadi rekonsiliasi. Yang ketiga, nah inilah dia. Ya, yang ketiga itu ya ini. Keterampilan yang diharapkan itu adalah menyusun aging schedule. Nah, seperti ini aging schedule. Ya. Jadi 1 sampai 30 hari, 31 hari sampai ini dia. Dari mana kita bisa mendapatkan ini, Pak? Kan gitu ya. Dari mana kita bisa mendapatkan data ini? Data ini akan dapat ketika kita menjurnalnya. Ketika kita menjurnalnya di tanggal tertentu, lalu kita tulis metode pembayaran yang disepakati, alias seperti 2/10 N/30, kemana itu. Kalau memang itu sudah dicantumkan, maka ini bisa disusun. Syaratnya tanggal transaksi kapan, lalu 2/10 metode pembayaran dituliskan. Langsung bisa bikin seperti ini. Ya, langsung bisa seperti ini. Karena ketika di jurnal kan nampak dia tanggalnya tanggal berapa. Tanggal berapa penjualannya, tanggal berapa istilahnya pendapatannya. Tapi sebenarnya terus terang kalau kamu tahu, menentukan tanggal penjualan itu pun tidak segampang yang kita bayangkan. Ya, kalau penjualannya sekedar cash, take and give, langsung cash and carry, COD di tanah lapang, COD di mana, kan gitu ya. Ya oke lah. Ya, tidak masalah itu. Ya kan? Tapi kan, kalau dia sudah kelas besar, kelas luas, kelas yang proses penjualan itu panjang. Ya, proses penjualan itu presentase, tender, lobby-lobby, kesepakatan, rapat, kontrak, dan lain sebagainya. Jadi panjang sebenarnya. Yang mana yang namanya penjualan itu? Ya, yang mana yang namanya penjualan? Ini kan ini artinya kan penjualan ini. Penjualan kita, ingat, ini kita nama kita di sini, oh nggak ada nama. Nama pelanggannya nampak kan? Nama kita, ada pelanggan kita namanya PT Agung Sejati, PT Abadi, PT Toko Bagus, CP Bayangkara. Mereka belanja ke kita. Mereka belanja ke kita kasih barang, kita kasih barang, tapi belum bayar. Kan gitu ya, tapi belum bayar. Nah, disepakati kapan jualnya. Baru penjualan kita sepakati tanggal sekian, dari situlah kita mulai menghitung apakah dia masuk dapat diskon misalnya kemarin seperti yang tadi 2/10 N/30 atau tidak. Jadi tanggalnya itu yang paling penting. Ya, tanggalnya itu yang paling penting. Nah, nanti soalnya saya akan kasih bagaimana kamu. Nanti datanya dikasih, kamu tinggal nyusun kayak gini. Kamu harus bisa nyusun seperti ini. Ya.
Ya, memang sih kalau menghitung harinya itu kamu harus lebih detail, karena kalau memang biar tahu sih, memang kalau mau belajar menghitung hari memang nggak sama saya pula, sama Kris Dayanti aja kamu menghitung hari. Ya. Nah, di sini ada kelompok umur piutang. Di setiap kan gitu ya. Di setiap kelompok umur, maksudnya 1 sampai 30, 31 sampai 60. Nah, ini kan yang belum bayar, ini yang belum bayar semua ini ya. Ini yang belum, bukan yang udah bayar, yang belum bayar. Ya, yang belum bayar. Tapi ya 1 sampai 30 lucu juga sih. Masih belum bayar dia. 1 hari sampai 30 hari. Sebulan baru. Ini yang ini dia. Untuk kelompok yang 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, terus sampai itu. Masing-masing punya persentasenya masing-masing. Nah, ini dia. Ya, punya persentasenya masing-masing. Artinya kemungkinan tertagihnya kan lebih besar kalau dia yang kecil kelompoknya, umurnya. Kan gitu ya. Dia akan kemungkinan dia terbayarkan itu lebih besar kan kalau dia yang 1 sampai 30 hari. Mungkin besok dia bayar atau gimana. 1% aja dia. 1%. Yang 31, nah ini dia. Ini kesepakatan ini ya. Ini kesepakatan. Ya, ini kesepakatan. Di perbankan pun seperti itu. Jadi disusun dulu seperti ini. Daftar umur piutang. Nah, untuk yang kategori 1 sampai 30 hari, berapa totalnya nilainya ke bawah? Nggak tengok ke bawah. 7 juta, saya 7.800, ini 2.300. Nah, dari umur-umur piutang ini yang ingat ya, ini yang belum bayar ya. Ini yang belum bayar sampai dengan 1 sampai 30 hari. Ini yang belum bayar, seharusnya dia jatuh tempo, seharusnya dia sudah bayar. Tapi dia terlambat bayar sampai dengan di atas 31 hari. Nah, dia masuk yang ini. Loh Pak, ini Agung Sejati kok ada 2? Iya, ini kan dia ada beberapa invoice. Ada beberapa kali penjualan. Yang penjualan yang 500 ini, dia belum bayar 1 sampai 30 hari. Tapi ada penjualan yang 250, dia belum bayar 31 hari sampai 60 hari. Ya, itu kondisinya. Lalu dapatkan saldonya yang di bawah ini, baru kamu kalikan dengan persentase-persentase yang disepakati. Ingat, persentase-persentase yang disepakati. Muncullah akun atau perhitungan penyisihan piutang tak tertagih. Ini kan 1% dari 7.878, nah, terus sampai 427. Berarti ini Pak penyisihan piutang tak tertagihnya? Iya. Kalau, ingat lagi kalau ya. Kalau apa? Kalau tidak ada saldo awalnya. Macam yang di sini tadi, ya kan, 315, iya, cuman kalau tidak ada saldo awalnya. Nah, ini kalau ini kita lihat, ada nggak saldo awalnya? Dia 427 jadinya, penyisihan tahun itu. Enggak ada nih. Jadi kalau ini gimana jurnalnya Pak? Ya jurnal aja, beban penyisihan piutang tak tertagih, debit, penyisihan piutang tak tertagih, kredit. Ya, didebetkan beban penyisihan piutang tak tertagih, 427. Tuh, kreditnya iya. Dekatnya pula di sini. Ish,
Ini berarti berapa? 400. 427. 427 kreditnya. Iya. Lah, kreditnya penyisihan jadi kayak gini nih. Dan ini kejadian kalau tidak ada saldo awal. Ya, tidak ada saldo awalnya. Kalau dikasih tahu ada saldo awalnya, tentu dia tidak sejumlah ini, dikurangi saldo awal. Ya, dikurangi saldo awal. Baik, kita lihat apa yang di bawah ini. Oh, atas dasar saldo penjualan. Total penjualan kredit 170, 400, piutang tak tertagih 1/4%, 0,25 ya, dari penjualan kredit. Saldo penyisihan piutang tak tertagih 87. Maka perhitungannya piutang tak tertagih 1/4% kali 170, 426, maka beban penyisihan piutang tak tertagihnya 426. 426 sama tadi kan ada saldo awalnya 87, maka jurnalnya ya sisanya. Ya, jurnalnya ya sisanya. Ya, kalau nggak ada sisanya, oh dia langsung, dia langsung 426. Kalau yang ini langsung 426. Beban piutang tak tertagihnya. Saldonya nggak ada kan? Saldonya 87. Tapi di sini 426. Langsung dibikin 426. Nggak dibikin selisihnya. Ini nggak dibikin selisihnya. Ya, ini langsung ke 426-nya. Perbedaannya, ini penghapusan langsung. Metode penyisihan beban penyisihan piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih 2000. Di 2000 penghapusan langsung. Nah, ini langsung macam ini langsung aja dia terhapus dia. Pembentukannya seperti ini, nggak ada pembentukannya kalau perhitungan penghapusan piutang tak tertagih seperti ini. Langsung dia metode penyisihan, ada penyisihannya dulu yang didebitkan, baru piutangnya kan gitu. Pencatatan kembali piutang tak tertagih, ini munculkan piutang, kreditkan penyisihan. Penerimaan piutang dihapus, bank piutang dagang karena tetap muncul. Sedangkan di ini kan enggak, piutang langsung mana ada lagi seharusnya ke ini salah ini. Penerimaan piutang yang dihapus. Kalau penerimaan piutang yang dihapus yang mana ada lagi piutang dagangnya kan? Pendapatan, harusnya pendapatan lain-lain. Ini salah nih. Pendapatan lain harusnya. Oh, udah dihapus. Kalau udah dihapus langsung mana ada ya di akun apa ada tercatat sebagai piutang dagang, mana ada udah hilang. Udah kita kreditkan tadi. Udah kita kreditkan gitu kan. Yang mana ada lagi harusnya. Ini kenapa kok ada kan gitu. Hapusan langsung. Ini seperti ini. Ini contoh menghitung umur piutang seperti tadi yang saya sebutkan. Toko Mega, itu kan nih, seperti ini. Saldo awal penjualan kredit. Nah, terakhir posisinya ini 650. Belum juga dibayar.
Di sini ada tanggalnya nih. Tanggalnya ada. Nah, ini transaksinya, nomor buktinya 400, umur piutang 102 hari sama 29 hari. Kasih tahu nih. Yang ini, yang dua ini dikasih tahu nih umurnya 102 hari sama 29 hari. Kasih tahu sama dia. Perhitungannya Desember, nah, kan hitungannya kan ya 31, 30, 31, 10. Terus 2. Maka dia masuk ke kolom yang 1 sampai 20. Toko Mega 650, 250 di sini, 400 di antara 91 sampai 120 hari. Ini kondisinya, ini modelnya. Cara membuatnya itu dari buktinya, ini dari buku besar bisa. Ini dari buku besar nih. Cuman harus ada data juga. Harus data berapa hari. Makanya yang paling penting syaratnya yang saya bilang tadi, dia harus ada tanggal faktur dan ada metode pembayarannya. Sehingga kita bisa hitung berapa hari dia. Kan gitu ya. Kalau misalnya 30 hari ya udahlah, memang dia N per 10 N 2 per 10 N per 30 misalnya. Ya kita hitungnya setelah 10 hari setelah tanggal 3 setelah 30 hari lah. Kalau masih dari sebelum tanggal 30 kan masih karena masih dalam koridor perjanjian 2 per 10 N per 30-nya itu kan masih kan. Jadi dia nggak kategori nunggak. Itu dia memang udah kita kasih 1 bulan spare-nya. Makanya ini karena tidak ada N per 20, N per 10, 2 per 10, N per 30 itu makanya jadi kayak gini nih. Padahal kan 30 hari nggak perlu. Ini juga umur piutang seperti ini. Ya. Oke, ini saya kira seperti ini sudah bisa lah, saya kira ya. Nanti kita coba cari soalnya. Ya, nanti kita coba cari soalnya seperti apa biar kalian bisa kerjakan. Nanti mungkin saya kerjakan, saya kasih soalnya nanti di apa aja lah, di Sipadi. Tengok-tengok Sipadinya. Ya. Oke. Ya, saya kira itu Zuhur sudah pun mulai dekat. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Stop.